الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk taat kepadanya dengan semua karunia itu, bersabar dan tegar menjalankan ketaatan itu, dan memudahkan kita pula untuk mengikuti semua sunnah Nabi dalam semua urusan hidup kita. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada dewasa ini saya memperhatikan kesadaran kepedulian umat secara umum terhadap agamanya itu semakin meninggi, walaupun levelnya masih berada di level emosional. Level emosional yang saya maksud artinya kesadaran ini masih bersifat gelora, gemuruh, perhatian, tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan atau pemahaman yang utuh, sehingga menyebabkan kesadaran ini belum stabil gitu. Masih ibarat air masih berguncang terus atau bergelombang. Dan ini menunjukkan dasarnya belum bagus, sehingga siapa saja masih akan mudah untuk menguit atau mengguncang, sehingga umat ini ada tidak adanya ditandai dengan guncangan demi guncangan ini terus menerus. Satu hal yang kita perhatikan dari sebelum berakhirnya Ramadan sampai sekarang, bahkan sudah lama sebenarnya, ada kalau saya hitung-hitung sekitar 5 tahun lebih lah terakhir di Republik kita ini, munculnya kelompok-kelompok yang memang suka mengguncang posisi emosional umat Islam ini. Dan mereka ini datang lebih banyak dari kalangan munafikun, orang-orang munafik. Orang munafik ini susah memang mencari indikatornya kalau itu dari lahiriah. Karena kalau bicara pengetahuan, bahkan Allah mengatakan dalam Quran itu tasma' li qaulihim. Kalian akan terpana dengar kalau mereka ngomong. Karena kesannya itu dia sangat tahu. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang dia bincangkan itu sepertinya dia ahlinya di situ. Nah, itu model munafik. Kemudian tu'jibuka ajsamahum. Kalau penampilan buat kita takjub. Umat Islam ini kan rata-rata makin soleh, kesannya makin lebih cocok di masjid ketimbang di kantor. Itu mohon maaf saya, ini pendekatan inferiority kompleks. Jadi susah nyari siapa sih orang soleh di kantor kita itu. Indikator yang kita pakai untuk mengukur soleh di kantor itu adalah kegiatan masjid. Misalnya, oh dia soleh tuh, kenapa? Tiap hari dia tidak pernah putus sholat duha. Oh baca Qurannya itu tinggi itu, kadang-kadang di sela kerja dia baca Quran itu. Jadi sebenarnya sesuatu yang bisa dikerjakan di masjid. Jadi kalau gitu, di mana solehnya dia di kantor? Nah ini yang saya bilang tadi, pendekatan kita inferiority atau sektarian atau eksklusif. Nah ini sebenarnya harus kita pecah. Dengan misalnya begini, saya ambil contoh tadi, di kantor itu kesolehan itu adalah profesionalitas, kompetensi, responsibility, disiplin, apalagi punya tanggung jawab, ya, cerdas, inovatif, kreatif, progresif, mampu bekerja dalam tim. Itu bahasa kesolehan kalau bicara akhlak atau sesuatu yang harus kita lihat di kantor. Ustadz tunggu dulu, ada orang yang seperti itu tapi dia tidak sholat, tidak. Kita sedang bicara orang Islam yang soleh.
bukan bicara orang yang punya kepribadian itu. Karena kalau bicara orang Islam yang soleh, kalau sekedar bicara kepribadian, mungkin kita pernah dengar bahwa dalam urusan kerja ternyata orang Cina jauh lebih soleh dari kita. Dalam urusan kerja orang Jepang, orang Taiwan, orang Korea itu jauh lebih inovatif ketimbang kita. Bahkan kita ini mental masih di level pemalasnya sebenarnya. Bagaimana cara duit banyak dapat tapi kerja sedikit. Ya, makanya otoritas yang paling tinggi sekalipun, orang-orang yang mungkin berada di level pekerjaan yang kita anggap itu butuh otak, tapi dia masih menyertakan setan di situ, minta tolong sama jin, pakai jimat. Ya, saya pernah ketemu, saya bilang saja bahwa salah satu pejabat kepala dinas di provinsi Sumatera Utara itu pernah menceritakan waktu dia masuk menjabat pertama sekali, bukan cuma menceritakan, saya dibawanya kantornya, ini lah Ustaz, di bawah kursi ini ada jimat, di situ ada jimat, jadi ruang kerjanya itu entah berapa banyak jimat dijumpainya, menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin, kita tidak bisa menuduh pejabat sebelumnya memagari jabatannya dengan itu. Jadi apa? Nggak banyak kepake otak kita, karena kepikiran kita cuma bagaimana duit banyak datang, makanan banyak datang, dan kalau bisa setan aja yang kerja, kita nggak usah. Kira-kira begitu bahasa kasarnya. Nah, kemudian menerjemahkan kesolehan, akibat karena kesolehan adalah sebuah aktivitas di masjid atau di ruang ibadah, kita juga kehilangan kemampuan dan kecerdasan untuk mengatakan bahwa sebenarnya orang kalau korupsi misalnya, tapi rajin infak, itu nggak akan berguna sama dia, tapi sama yang dia kasih. Bahkan infak dari hasil korupsi itu tidak bisa untuk masuk masjid. Infak dari hasil membegal, menyamun, merampok, mencopet, nggak bisa untuk nyumbang dakwah. Saya pernah, ini Ustadz duit banyak ini Ustadz, kalau Ustadz bilang bisa, saya serahkan sama Ustadz duit. Waktu itu ada sebuah kegiatan dakwah, orang mau sumbang, dan dia datangi saya pelan-pelan, saya punya duit besar Ustadz, jumlahnya saya nggak usah sebut sekarang, tapi saya mau tanya dulu hukumnya sama Ustadz. Kalau Ustadz bilang halal, ini saya serahkan sama Ustadz semua. Saya bilang apa? Cuma nanya ibu-ibu waktu itu. Ya, ibu suruh saya bersihin masjid, kira-kira itu ilustrasinya, pakai air comberan. Bersih nggak itu? Ibu nyumbang air untuk bersihin masjid, tapi air comberan. Atau pelumasnya kotoran manusia ibu antar, untuk supaya wangi ini, ibu antar kotoran manusia, kira-kira nyambung nggak itu? Terus saya bilang tidak bisa, haram. Kalau begitu saya bilang haram, dia langsung, saya nggak tahu maksud dia sedang menguji saya atau bagaimana. Karena kalimatnya ini duit besar Ustaz, kalau oke kata Ustaz, saya serahkan ini semua sama Ustaz. Tapi saya tegas saja gitu. Tapi banyak kita kehilangan kemampuan untuk melihat ini kesolehan atau tidak kesolehan itu tadi. Dan tidak sedikit saya bilang tadi, orang-orang munafik tadi yang mengkondisikan agar kesolehan itu seperti yang mereka bayangkan. Ini hati-hati nih, banyak orang sekarang mengira agama seperti yang ada di sosmed itu. Saya terus terang melihat bahwa apa yang hilang dari kita sekarang, ini sebenarnya menjadi topik diskusi khutbah Jumat kita hari ini, itu akhlak dan adab. Ini yang paling banyak hilang. Dan saya tidak sedang bicara orang jahat ini. Di antaranya sekarang mudah saja orang mencaci maki ulama. Almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain misalnya, saya pernah dengar itu si kurang ajar, salah satu tokoh atau bukan tokoh sih sebenarnya, pion munafik lebih tepatnya di Republik ini, pernah menyebut dia dengan bangsa. Bayangkan manusia rendah kayak begitu membangsatkan ulama. Saya jujur saja mendidih betul darah saya. Cuma itu tadi, memang mereka sedang pancing itu supaya darah kita mendidih dan keluar balasan yang lebih kasar. Padahal Allah mengatakan tak boleh. Karena kalau kau balas, maka mereka akan mengeluarkan sumpah serapah yang jauh lebih keras. Dan bahkan sampai mencaci maki Tuhanmu dan Rasul. Sekarang ini di Republik ini orang caci maki Tuhan sudah mudah saja. Allah caci maki. Nabi Muhammad udah berulang. Siti Aisyah itu pernah. Nabi dipelesetkan dengan sebutan babi itu pernah. Dan ketika ditanya jawaban kami nggak ngerti. Udah pahamnya kita itu kemana, apa namanya, cusen jawabannya itu sudah paham kita.
Orang berilmu, Islam ini puncak setelah dia ngapain itu akhlak, Pak. Jadi mau belajar apa saja itu ujungnya akhlak. Jangan setelah menjadi seorang yang belajar atau dalam ilmu agama akhlak rendah. Dan jangan lupa ini bisa menimpa siapa saja. Bahkan antar ustadz sekalipun bisa kena penyakit ini, kehilangan akhlak. Saya pernah sampai sekarang terakhir saya ada, jujur saja saya bilang dalam khutbah ini, ada masjid di Medan ini yang saya blacklist. Kenapa saya blacklist tuh? Kenapa Ustadz blacklist masjid? Saya bilang yang ngurusnya orang tak punya akhlak, tak beradab, saya bilang. Kenapa itu terjadi? Terakhir saya ucapkan satu kalimat, jangan kalian kira saya datang ke masjid kalian ini karena amplop yang kalian kasih itu. Dan tolong catat mulai hari ini jangan pernah mengundang saya ke masjid kalian ini sampai kalian bisa merubah tingkah kalian. Karena tidak sedikit orang yang merasa hebat, wah kami sudah kasih banyak sama dia, dan sesukanya mengatur jadwal. Ini mohon maaf, ini bukan baper, bukan curhat saya, tapi ini saya sampaikan menunjukkan hilang akhlak itu. Rupanya jadwal masjid itu jadi kompetisi. Rupanya ada geng-geng di situ. Dia memasukkan orang dia memasukkan orang saya. Syukurnya saya datang waktu itu berpedoman, saya bawa entah apa pula. Saya bawa itu jadwal pengajian saya yang mereka kasih sebelumnya. Begitu saya nyampe mereka bilang, Ustadz ini tidak jadwal Ustadz. Saya bilang, cemana kalian bilang tidak jadwal saya? Saya tunjukkan, ini yang buat siapa? Tanda tangan siapa itu? Tanda tangan saya Ustadz. Terus ini yang buat kalian kan? Iya. Terus kenapa bilang tidak jadwal saya? Udah diganti Ustaz. Coba ceritakan kenapa diganti. Itu tadi, rupanya ada kelompok yang dia memasukkan orang-orang dia dan suka-suka mengganti tanpa menghubungi kembali. Maka saya keluarkan kalimat saya itu. Jangan pernah undang saya lagi ke masjid kalian ini, dan jangan pikir karena amplop kalian yang luar biasa itu. Jadi jangan anggap, karena tidak sedikit orang yang memandang rendah itu. Itu yang sering saya mengatakan, rezeki kita Allah yang atur. Jadi kurang ajar atau tidak beradabnya orang dalam Islam ini bukan cuma di luar sana. Saya ambil contoh lagi. Mungkin yang paling populer tentang kasus Ustadz Adi Hidayat. Saya melihat ini orang kesekian yang akan dibidik ini. Jadi di Indonesia ini ada kumpulan setan. Saya bilang kumpulan setan. Jadi bukan sekedar munafik ini. Jadi setan ini indikatornya, walaupun dia sudah tahu dia salah, dia tetap akan mengkampanyekan itu. Dan dia tidak peduli. Beda sama kita, kalau kita buat salah dikasih tahu, terus oh ya maaf, selesai. Itu tanda kita belum jadi setan. Tapi tanda setan udah dibilang yang kau buat ini salah, tidak benar. Ya udah di sini dia diam, tapi ke sana dia bilang lagi. Atau di sini dia diam sebentar, tapi besok dia ngomong lagi. Itu setan. Jadi Ustadz Adi Hidayat ini kan ada yang fenomenal, dan saya pikir boleh dibilang mungkin baru ini terjadi. Orang mengumpulkan duit sumbangan dalam tempo 6 hari bisa kumpul 30 miliar. Itu dahsyat itu. Maka saya bilang kemudian setan-setan ini beling satan, karena yang dibantu ini kan Palestina. Sekarang ini juga sudah ada gerakan yang mencoba mengatakan Palestina nggak urusan kita. Kenapa mereka berani mengatakan itu? Jawabannya, karena mereka sudah tahu otak kita sudah kosong dari sejarah hubungan Palestina dengan Indonesia seperti apa. Jadi kita sudah kehilangan. Coba tanya ke anak-anak itu. Bahkan anak-anak ini untuk menyebutkan kepanjangan SD saja sudah ada yang susah. Apalagi sejarah Palestina dengan Indonesia. Siapa tokoh Indonesia yang pernah ke Palestina? Diplomat Indonesia yang meminta dukungan diplomatik atas Indonesia supaya diakui sebagai negara merdeka ke Palestina itu siapa? Dan siapa tokoh Palestina yang sebelum Indonesia merdeka dia sudah datang kemari untuk kemudian ikut menggagas kemerdekaan Indonesia? Kita kehilangan kemampuan memahami sejarah itu. Dan setelah mereka tahu kita sudah putus, tidak punya pengetahuan, maka mereka berani bilang, Palestina nggak urusan kita. Karena sekarang Pancasila saja pun tak banyak orang hafal lagi. Ketika tak banyak hafal Pancasila, yang bilang bukan urusan Indonesia pun belum tentu hafal Pancasila itu.
Padahal dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 nggak hilang kalimat rasa berkat rahmat Allah dan seterusnya. Kemudian kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan seterusnya. Adalah kata-kata yang tidak bisa dihilangkan, dan komitmen dari Soekarno sampai Jokowi. Saya tidak pernah lihat ada presiden Republik Indonesia kecuali Gus Dur. Itu pun ternyata itu strategi Gus Dur yang mencoba membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi belakangan ketahuan itu hanya trik dia saja. Tidak ada satupun presiden Republik Indonesia yang mengatakan akan membuka diplomatik, termasuk Jokowi. Bahkan Jokowi kemarin waktu peristiwa Israel Palestina yang terakhir, beliau tegas mengatakan tidak akan pernah ada bicara apapun dengan Israel selama Palestina belum merdeka. Itu komitmen kita, dan itu warisan founding father itu. Kita punya utang sama Palestina. Tiba-tiba saja ada yang bilang, wah Palestina tidak benar, Palestina itulah agresornya. Makanya disebut dengan istilah jauh, ini manusia tak beradab. Nah yang lebih tidak beradab, nyumbang tidak, tapi ngeributi sumbangan. Udah ngeributi, salah pula lagi, tapi tetap ngotot. Nah, itu saya bilang, banyak orang yang sudah hilang adab sekarang. Yang diributin ini, itu Ustadz Adi Hidayat. Saya boleh cerita sedikit. Saya menyaksikan mata kepala saya sendiri. Ini satu-satunya Ustadz, kalau saya bisa bilang, di Indonesia yang kalau ceramah lebih sering bagi-bagi duit ketimbang dapat duit. Saya pernah lihat dia di Medan, sebelum ceramah selesai dia bilang, mohon maaf saya mau ada memberikan sesuatu. Ada polisi di sini, ada Pak, panggil. Bapak sudah umroh belum? Saya mau kasih Bapak hadiah umroh. Saya hitung-hitung berapa sih dapat dia, umroh itu berapa. Dan dia bukan umrohkan satu orang, tapi dua orang. Satu dia kasih undian, orang bisa menjawab, dia kasih, Anda saya umrohkan, nanti berangkat sama saya tahun ini bulan sekian. Dan pernah di Medan ini, beliau ditanya siapa yang paling jauh datang di pengajian ini. Dijawab saya, dari mana? Kalau saya tidak khilaf dari Lampung atau dari Palembang. Berapa biaya Anda datang kemarin? Ceritakan saja, diceritakan sekian. Lantas dia bilang apa? Nah, nanti saya ganti, ambil sama saya setelah pengajian biaya keberangkatan Anda kemari dan pulang Anda. Orang kayak gini diributin. Makanya saya bilang, ini biadab, ini orang-orang yang ngeributinnya biadab itu. Dan kita jangan takut untuk melihat memang ini kebiadaban yang sedang dipraktekkan secara terbuka. Kenapa? Karena mereka melihat kita emosional. Itu saya bilang tadi levelnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau curiga. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Jangan mencari keburukan orang, jangan menggunjing satu sama lain. Apa kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah mati, maka tentulah kalian merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pertanyaannya adalah, kenapa orang bisa kehilangan akhlak dan adab? Jawabannya, imannya lemah. Kenapa iman lemah? Salah satu sebabnya dia tidak belajar atau hatinya berpenyakit. Penyakit yang kayak mana yang bisa sering menyebabkan seorang kehilangan akhlak atau adab? Dengki, sombong. Kemudian apa lagi? Khusumat, hikit. Ini penyakit-penyakit hati. Ini membuat orang sombong. Ustadz pun kalau dia punya penyakit dengki, itu tak beradab. Akan kehilangan adab itu. Saya pernah itu tega-teganya mengatakan, oh dia penuh jadwalnya Pak Yah itu nggak bisa di. Padahal ngomong pun belum pernah, nanya pun tidak.
Tapi belum apa-apa sudah menyatakan demikian. Ya, nah ini menunjukkan keburukan. Dan kenapa terjadi kelemahan iman? Salah satunya hati-hati. Hari ini suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus mengatakan ada fakta memang ulama-ulama yang lurus itu ingin dihabisi. Tapi saya tidak mengatakan negara pelakunya, pemerintah pelakunya, tidak. Siapa? Setan-setan itulah. Kenapa saya bilang setan? Karena Allah dalam Quran juga mengatakan musuh dari Nabi itu setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi setan ini nggak bisa tenang dia kalau ada ustadz jujur, lurus, benar, tidak bisa dia. Dia akan habisi berbagai cara. Ya. Tapi syukur Allah jaga para alim ulama kita. Bahkan ada alim ulama yang sudah disakiti habis-habisan, tidak kehilangan wewangian akhlak yang dia punya itu, tidak kehilangan. Kenapa? Orang yang hidupnya lillah akan terjaga. Karena kalau bapak sibuk cari makan, mati juga kita. Dan coba perhatikan, makan yang kita sibuk cari itu setelah kematian, apa bermanfaat untuk kita? Harta yang kita kumpuli, yang sampai mati nggak kita pakai, apa bermanfaat untuk kita? Jabatan, apa bisa membuat malaikat takut segan sama kita? Kuncinya cuma satu, akhlak. Akhlak ini muncul dari amal perbuatan kita sebenarnya. وَعَلَمَ اللَّهُ قَالَ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر